Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mengatakan Arif Fatin Abrar, Judi Jauhari, Muammar Al-Faruqi, Muhammad Azwan Rafsanjani, Fayaz Zafran, dan saya sendiri Muhammad Hafid Rubian akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang sniffing. Dengan tujuan kami membuat PPT ini adalah ataupun video ini untuk memenuhi tugas dari dosen kami yaitu Pak Mukan dalam MK Keamanan Jaringan. Tanpa mempanjang lebarkan mukadimah saya, langsung saja kita mulai penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh Arif Fatin Abrar. Kepada Saudara Arif dipersilahkan. Baik, untuk penjelasan definisi dari sniffing itu sebenarnya salah satu bentuk cybercrime yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan ya pokoknya secara ilegal, apa terserahlah. Tindak kejahatan ini sedang terhubung dalam jaringan yang bersifat kemudian melakukan proses transfer data baik dari klien server ke pengguna maupun sebaliknya. Pada proses transfer data tersebut terjadi aliran data yang bolak-balik dari klien dan pengguna. Disitulah sniffing bekerja. Mereka akan menangkap paket-paket data yang dikirim menggunakan bantuan tools. Jadi konsepnya kayak begal truk itu. Di tengah-tengah pas transfer data langsung diambil data pakai alat-alat ya. Sniffing akan menangkap dan tersangkut pada komputer korban. Kemudian program berbahaya akan disisipkan guna memperoleh seluruh data korban. Maksudnya itu sniffing bekerja dalam segmen data ditransport melalui program berbahaya yang disisipkan tadi. Program tersebut memungkinkan sniffer atau sebutan untuk pelaku sniffing untuk membaca seluruh data yang ada di gawai korban. Data tersebut bisa dibaca melalui jaringan yang sering digunakan, data pribadi, aplikasi e-commerce maupun hal lain. Seperti yang pada Desember 2022, modus sniffing baru ditemukan di Indonesia dengan menyamar sebagai paket. Sniffer yang berpura-pura sebagai kurir paket lalu mengirimkan file dengan ekstensi APK. Korban diminta membuka file tersebut dengan dalih sebagai resi atau bukti pengiriman paket. Saat file APK yang dikirim oleh sniffer dibuka, program berbahaya akan langsung tertanam di ponsel korban. Ponsel tersebut bisa mengambil alih seluruh data yang ada pada milik korban tersebut. Ya, berbagai macam modus pada sniffing ini telah banyak variannya. Untuk materi selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Untuk jenis-jenis sniffing di sini dari materi yang sudah kami cari ada 5 jenis sniffing. Yang pertama itu ada passive sniffing. Passive sniffing ini bekerja dengan cara menyadap tanpa merubah paket data dalam jaringan yang dikirimkan antar server dan klien. Karena pasif dan paket data masih utuh atau tidak berubah. Korban pun tidak menaruh curiga karena tidak ada tanda-tandanya. Passive sniffing ini sering kali terjadi lewat perangkat hub. Karena tugas hub adalah membagikan sinyal ke semua komputer klien. Kalau begitu kenapa switch tidak? Bukankah biasanya komputer juga terhubung? Hal ini karena switch hanya melakukan tugas yaitu menghindari terjadinya bentrokan dengan cara membaca MAC address. Tools yang digunakan antara lain adalah Wireshark, Kismet, Etherchap, dan lain sebagainya. Jenis sniffing yang kedua itu adalah active sniffing. Kebalikan dari sebelumnya, active sniffing adalah tindakan kejahatan dengan cara merubah isi paket data tersebut. ARP poisoning merupakan tindak aktif sniffing yang paling banyak digunakan oleh sniffer. Tindakan yang sering dilakukan biasanya adalah ARP poisoning dan man in the middle attack atau MITM. Berbeda dari passive sniffing, active sniffing ini dilakukan pada switch jaringan, bukan pada perangkat hub. Switch di sini adalah perangkat jaringan titik ke titik yang mengatur aliran data antar port secara aktif untuk memantau alamat MAC. Setiap port yang nantinya akan dipakai untuk meneruskan data ke target. Sniffing aktif ini dilakukan dengan cara menyuntikkan lalu lintas ke LAN dengan berbagai cara. Selanjutnya jenis sniffing ada promiscuous mode sniffing.
yaitu teknik sniffing yang dilakukan dengan mengaktifkan mode promise source pada perangkat jaringan. Mode ini memungkinkan perangkat jaringan untuk menerima semua data yang melewati jaringan, bukan hanya data yang ditujukan kepada perangkat tersebut. Yang keempat ada ARP spoofing, atau ARP itu merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol, yang mana ARP spoofing ini adalah teknik sniffing yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan ARP yang palsu. Pesan ARP yang palsu ini akan mengacaukan alamat MAC lainnya, sehingga data yang dikirim ke perangkat spoofing. Yang terakhir jenis dari sniffing adalah MAC flooding. MAC flooding adalah teknik sniffing yang dilakukan dengan cara mengirimkan banyak pesan ARP ke perangkat lain di jaringan. Pesan ARP yang dikirimkan akan membuat perangkat lain tidak bisa menyimpan alamat MAC perangkat lain. Sehingga data yang dikirim ke perangkat lain akan diteruskan ke perangkat yang melakukan MAC flooding ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya ada tahapan cara kerja sniffing. Cara kerja sniffing adalah dengan menangkap semua data yang lewat di jaringan komputer dan menganalisisnya untuk mencari informasi penting. Sniffing biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus yang disebut sniffer. Sniffer bisa berupa software atau hardware yang terpasang di jaringan komputer. Saat data lewat di jaringan, sniffer akan menangkap data tersebut dan menganalisisnya untuk mencari informasi yang diinginkan. Sniffing bisa dilakukan pada semua jenis jaringan, baik yang terhubung secara fisik maupun nirkabel. Namun, sniffing hanya bisa dilakukan pada jaringan yang tidak terinskripsi, sehingga data yang dikirim bisa dibaca. Tahapan pertama ada collection. Pada collection, sniffing memiliki cara kerja dengan mengubah tampilan atau interface dan mulai mengumpulkan seluruh informasi personal korban berupa paket data yang digunakan melalui jaringan publik yang sedang dipantau oleh sniffer. Yang kedua ada conversion. Selanjutnya terdapat tahapan conversion. Cara kerja conversion yakni dengan cara mengubah data yang sudah ada dalam collection yang berbentuk seperti binary. Bentuk ini mempermudah memahami dan membaca data sebagai sniffer. Yang ketiga, analisis. Setelah conversion, tahapan berikutnya adalah analisis. Pada tahap ini terdapat sebuah aktivitas untuk menganalisis data yang telah terkonversi diubah menjadi berbentuk blok protokol yang sesuai dengan sumber transmisi data. Keempat ada pengambilan data. Tahapan terakhir adalah pengambilan data dengan cara kerja sniffer melakukan pengumpulan data personal korban dilakukan atau dapat disebut juga dengan istilah hacker. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari sniffing. Cara pertama yang bisa kita gunakan untuk mencegah dari terkena sniffing yaitu menggunakan enkripsi. Yaitu dengan menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang dikirim melalui jaringan. Sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh siapapun yang tidak memiliki kunci enkripsinya. Cara kedua yaitu membatasi akses jaringan dengan hanya memberikan akses ke jaringan kepada user yang terdaftar dalam jaringan, sehingga risiko serangan sniffing akan berkurang. Yang ketiga yaitu menggunakan firewall. Menggunakan firewall untuk memblokir akses ke jaringan dari alamat IP yang tidak dikenal atau tidak diizinkan,
Firewall juga bisa memblokir serangan sniffing sebelum data yang dikirim di jaringan dapat ditangkap oleh attacker. Cara yang keempat yaitu memantau trafik jaringan. Dengan secara rutin memantau trafik jaringan menggunakan alat seperti sniffer atau network analyzer untuk mengetahui yang sedang terjadi di jaringan. Ini akan membantu kamu untuk mendeteksi yang tidak diinginkan di jaringan seperti serangan sniffing. Untuk cara yang kelima yaitu melakukan update sistem, yaitu selalu melakukan update terhadap sistem operasi dan aplikasi yang digunakan di jaringan. Update tersebut biasanya menyertakan patch keamanan untuk menutup celah keamanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan serangan sniffing. Berikutnya yaitu menggunakan software keamanan. Software antivirus malware untuk melindungi jaringan dari serangan sniffing dan ancaman lainnya. Software keamanan ini akan memindai sistem secara rutin untuk mendeteksi adanya malware atau serangan sniffing, sehingga bisa segera diambil tindakan untuk penghentiannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang tipe serangan sniffing. Nah, jadi tipe serangan sniffing ada 5. Yang pertama yaitu ARP spoofing. Attacker akan mengirimkan paket ARP atau Address Resolution Protocol palsu ke komputer lain di jaringan untuk memicu komputer tersebut agar mengirimkan data ke alamat IP attacker. Yang kedua yaitu DHCP spoofing. DHCP spoofing ini adalah attacker akan mengirimkan paket DHCP Dynamic Host Configuration Protocol palsu ke komputer lain di jaringan untuk menipu komputer tersebut agar menggunakan alamat IP attacker sebagai gateway default. Yang ketiga yaitu DNS spoofing, yaitu tipe serangan yang menargetkan server DNS atau domain name system di jaringan. Pada tipe serangan ini, attacker akan mengirimkan paket DNS yang palsu ke server DNS untuk menipu server tersebut. Jadi, ia akan diarahkan ke traffic jaringan ke alamat IP attacker. Yang keempat yaitu MAC spoofing. MAC spoofing ini adalah mengubah alamat MAC atau media access control perangkatnya agar sama dengan alamat MAC komputer lain di jaringan lain, sehingga attacker bisa mengakses data yang dikirim oleh komputer lain. Dan itu yaitu tipe serangan yang paling sulit untuk dideteksi. Pada tipe serangan ini, attacker akan menempatkan perangkatnya di antara komunikasi dua komputer di jaringan, sehingga attacker bisa menangkap dan menganalisis data yang dikirim oleh kedua komputer tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Afifudian. Baik, yang keenam ada yang namanya protokol sniffing, ataupun bisa dibilang untuk pencegahan dari sniffer. Yang pertama ada protokol namanya ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan paket ARP yang palsu ke komputer lain di jaringan sebagai bagian dari serangan ARP spoofing. Kemudian yang kedua ada DHCP ataupun Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan paket DHCP yang palsu ke komputer lain di jaringan sebagai bagian dari serangan DHCP spoofing. Kemudian ada namanya DNS, yaitu Domain Name System. Protokol ataupun keamanan ini digunakan untuk mengirimkan paket DNS yang palsu ke server DNS di jaringan sebagai bagian dari serangan DNS spoofing. Kemudian ada TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol Internet atau Internet Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan paket-paket data melalui jaringan, termasuk data yang ditangkap oleh attacker melalui serangan sniffing.
Kemudian ada yang kelima HTTP, yaitu pun Hypertext Transfer Protocol. Keamanan ini digunakan untuk mentransfer data web, termasuk data-data yang ditangkap oleh hacker melalui serangan sniffing. Kemudian ada namanya HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol ini merupakan versi enkripsi dari HTTP yang digunakan untuk mentransfer data web yang terenkripsi. Namun, serangan sniffing masih bisa dilakukan terhadap HTTPS apabila penyerang bisa memecahkan enkripsi yang digunakan dari HTTPS ini. Kemudian selanjutnya ada tools ataupun alat sniffing ataupun alat yang digunakan untuk sniffer dalam melakukan sniffing ini. Yang pertama ada Wireshark. Wireshark ini merupakan alat network analyzer ataupun alat analisis jaringan yang paling banyak digunakan untuk melakukan sniffing. Karena Wireshark ini dapat menangkap semua traffic ataupun jalur jaringan dan menampilkannya dalam format yang mudah dibaca oleh user. Kemudian ada yang namanya TCP dump, yaitu merupakan alat command line yang banyak digunakan untuk melakukan sniffing. TCP dump ini dapat menangkap semua jaringan ataupun jalur jaringan dan menampilkannya dalam format teks ataupun tulisan-tulisan, sehingga kamu bisa menganalisis data-data. Bedanya dengan Wireshark ini seperti tampilan GUI ataupun Graphical User Interface, dan TCP dump ini merupakan CLI ataupun Command Line Interface. Kemudian yang ada terakhir yang EtherApp. EtherApp ini merupakan alat yang dalam bentuk Graphical User Interface yang paling banyak digunakan untuk melakukan sniffing. Karena EtherApp ini mudah kita pahami karena bentuknya itu sudah GUI. Dan juga EtherApp ini yaitu jaringan komputer untuk melakukan pengendusan paket dan analisa jaringan berdasarkan kepada protokol-protokol dengan grafikal yang mudah dipahami. Kemudian tampilan pada EtherApp ini sudah memakai GUI dan menggunakan host dan juga domain yang terhubung di dalam jaringan. Mungkin itu saja penjelasan dan juga paparan dari kami tentang sniffing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Saya sebagai moderator dalam kelompok ini ucap terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.